defisit demografi. Bener banget. Dan kompleksitas ini makin dalam waktu kita masukin dimensi spiritual dan teologis ke meja diskusi. Nah, ini bagian yang paling aku tunggu. Jurnal ketiga kita ngebedah fenomena ini murni dari pandangan hukum Islam. Sekali lagi, kita tegasin ya, kita di sini nggak lagi ceramah atau berdakwah dukung pihak manapun. Iya, kita cuma mendedah gimana literatur akademik ngebaca teks-teks klasik buat ngejawab masalah modern. Gimana tuh temuan jurnalnya? Dalam pandangan dasar Islam, kehadiran anak itu diakui sebagai sebuah fitrah atau kecenderungan alami manusia dan juga anugerah. Literaturnya merujuk ke Al-Quran, contohnya di surat An-Nahl ayat 72 dan An-Nisa ayat 1. Benang merahnya apa dari ayat-ayat itu? Bahwa menikah dan punya keturunan itu sangat dianjurkan demi keberlangsungan peradaban manusia. Tapi, literatur ini juga ngegarisbawahi satu poin krusial. Ini adalah bentuk anjuran yang kuat, bukan sebuah rukun atau kewajiban mutlak. Artinya, kalau nggak dipenuhi, nggak ngebatalin sahnya pernikahan dong? Betul. Karena sifatnya bukan kewajiban mutlak, ulama klasik sebenarnya udah punya ruang diskusi soal pengaturan reproduksi dari berabad-abad lalu loh. Oh iya. Gimana cara mereka ngebahasnya di zaman dulu? Jurnal kita nyatet kalau ulama pakai metode analogi hukum. Mereka menganalogikan konsep child-free modern ini dengan praktek historis yang namanya azal. Azal itu senggama terputus ya? Coitus interruptus. Iya, buat menghindari kehamilan, menurut tokoh besar sekelas Imam Al-Ghazali, hukum asal melakukan azal ini adalah mubah atau diperbolehkan secara prinsip. Nah, tahan di situ. Ini yang bikin aku penasaran. Kalau ulama klasik aja ngebolehin menunda kehamilan dengan alasan persiapan mental atau ngamanin finansial, bukankah secara teknis itu memvalidasi argumen ekonominya orang child-free modern? Menarik kan? Terus di mana literatur ini narik garis batasnya? Garis batasnya ada di niat dan sifat permanensinya. Menunda atau merencanakan kehamilan demi kebaikan keluarga itu diizinkan. Tapi, kalau metode buat jadi child-free itu pakai sterilisasi total, Maksudnya dioperasi gitu? iya, merusak atau mengangkat organ reproduksi secara permanen, padahal nggak ada indikasi medis yang mengancam nyawa, kalau begitu, literatur fikih sepakat hukumnya beralih jadi haram. Karena merusak fungsi fitrah tubuh secara permanen ya? Betul sekali. Oke, jadi bedanya ada di tindakan medis permanen tanpa alasan kedaruratan. Aku juga nyatat satu hal esensial nih dari jurnalnya, soal prinsip keadilan dalam pernikahan, atau disebut konsep mubadalah. Ini penting banget untuk di-highlight. Keputusan mau punya anak atau enggak, itu nggak bisa dijadiin alat kontrol atau dipaksain sepihak sama suami ke istri, atau sebaliknya. Jurnalnya ngutip surat Ali Imran ayat 159 yang sangat nekanin soal musyawarah. Jadi otonomi itu milik bersama sebagai pasangan, bukan cuma individu. Setuju, musyawarah itu pondasinya. Nah, sekarang kita masuk ke kerangka analisis yang menurutku paling tajam dari seluruh obrolan kita. Penerapan fikhil aulawiyat, fikih prioritas. Konsep ini dipopulerkan oleh cendekiawan Yusuf Al-Qaradawi. Intinya, ini adalah sistem navigasi waktu manusia dihadapkan pada pilihan rumit. Kita diajak nyimbang, mana yang bobotnya lebih berat antara maslahat atau manfaat, dan mafsadat atau bahaya. Coba kita kasih ilustrasi sederhana dulu biar kamu yang dengerin gampang nangkepnya. Bayangin kamu ditawarin kerjaan impian, gaji besar di luar negeri. Itu maslahatnya. Tapi orang tuamu lagi sakit keras di rumah dan butuh perawatanmu. Itu mafsadat kalau ditinggalin. Nah, fikih prioritas itu alat timbangnya, buat mutusin mana yang harus didahulukan. Terus, gimana jurnal ini nerapin alat timbang itu ke argumen orang yang milih child-free? Jurnalnya pinjam satu kaidah usul fikih, yang bunyinya gini. Kemaslahatan yang sudah pasti, nggak boleh ditinggalkan cuma karena ada kerusakan yang sifatnya baru sekedar dugaan. Baru sekadar dugaan ya. Coba kita terapkan ke alasan ekonomi atau trauma tadi. Oke. Waktu seseorang milih child-free karena takut miskin di masa depan, atau takut nggak mampu mendidik anak dengan baik, ketakutan itu dalam kacamata fikih statusnya adalah dugaan. Potensi bahaya yang belum pasti terjadi. Tepat. Sementara di sisi lain, kehadiran keturunan dan estafat peradaban itu adalah sebuah kemaslahatan yang sudah pasti diakui nilainya. Tapi tunggu, aku mau jadi devil's advocate di sini. Gimana kalau pasangannya emang lagi ancur banget secara finansial, atau trauma masa lalunya benar-benar melumpuhkan?
Wajar dong mereka mencegah anak lahir biar nggak ikut menderita. Tentu sangat wajar secara manusiawi, dan agama pun ngakuin kesulitan itu. Tapi, dari kacamata skala prioritas solusi, memutus garis keturunan secara permanen itu dianggap penyelesaian yang keliru. Karena itu sama aja membuang manfaat yang pasti demi ngehindarin risiko yang baru diduga. Terus prioritas solusi yang dianjurkan apa? Ya, berikhtiar mecahin akar masalahnya. Kalau masalahnya uang, prioritasnya kerja keras perbaiki ekonomi. Kalau masalahnya trauma, prioritasnya cari bantuan psikolog profesional dan belajar ilmu parenting yang benar. Istilah kasarnya, jangan bakar rumahnya cuma karena takut ada nyamuk yang masuk. Solusinya, ya pasang kelambu, bersihin rumahnya. Masuk akar banget. Analogi yang pas? Terus gimana alat timbang ini ngerespon argumen soal overpopulasi dan nyelamatin bumi tadi? Di sini analisisnya makin tajam. Mengorbankan hak dasar reproduksi individu demi ngebatasin populasi bumi itu dinilai punya prioritas yang jauh lebih rendah secara syariat. Kenapa begitu? Prioritasnya jauh lebih tinggi, yaitu gimana negara dan masyarakat kerja bareng buat mendidik populasi yang udah ada biar berdaya guna. Solusi overpopulasi itu bukan dengan nyetop kelahiran, tapi lewat manajemen sumber daya alam yang lebih baik, pemerataan kesejahteraan, dan pendidikan. Jadi, ngubah populasi yang dianggap beban jadi manusia yang produktif. Wah, ini cara pandang yang luar biasa. Menggeser beban dari sekedar jangan melahirkan menjadi bagaimana kita mengelola kehidupan. Betul, dimensinya kaya banget kan? Sangat. Kalau kita tarik benang merah dari obrolan kita, fenomena child free ini jelas bukan sekedar tren gaya hidup dangkal atau sekedar bentuk egoisme seperti yang sering dituduhkan orang-orang di kolom komentar. Bukan sesederhana itu. Ini adalah persimpangan yang rumit banget antara trauma psikologis, realitas ekonomi modern yang mencekik, pergeseran budaya dari komunal ke individual, dan diskusi teologis yang panjang soal otonomi tubuh versus tanggung jawab nerusin peradaban. Dan menyerap wawasan multidisiplin kayak gini tuh esensial banget buat pendengar kita. Entah kamu yang lagi duduk sama pasangan, ngerencanain keluarga, atau kamu profesional bisnis yang lagi ancang-ancang hadapin pasar dengan demografi yang menua. Atau ya sekedar pengen jadi netizen yang lebih bijak waktu lihat beda pendapat di internet? Pengetahuan ini ngebekalin kita dengan empati. Karena pengetahuan selalu jadi penawar terbaik buat asumsi yang buru-buru. Nah, sebelum kita benar-benar tutup penelusuran kita kali ini, aku mau ninggalin satu pikiran provokatif buat kamu renungin sendiri. Sepanjang diskusi tadi kita lihat, kalau akar terdalam dari child free itu seringkali berpusat pada kecemasan ekonomi dan takut nggak bisa ngasih hidup layak buat anak. Kecemasan struktural ya? Betul. Sekarang, coba mari kita berimajinasi sejenak. Kalau suatu saat nanti umat manusia berhasil nyiptain sistem negara yang menjamin 100% kesejahteraan sosial. Sebuah utopia di mana biaya rumah, kesehatan kelas 1, sampai pendidikan sarjana tiap anak ditanggung penuh sama negara tanpa syarat. Apakah gerakan child free ini bakal pelan-pelan memudar dan hilang dengan sendirinya karena kecemasannya udah sirna? Ataukah gerakan ini bakal tetap ada dan justru membuktikan kalau umat manusia itu sebenarnya lagi ngalamin evolusi biologi dan psikologi yang mendasar? Dalam artian, kita lagi mendefinisikan ulang apa arti kebahagiaan sesungguhnya, di luar dari sekedar memiliki keturunan. Sebuah teka-teki tentang esensi kemanusiaan. Ya, silahkan kamu renungan pertanyaan itu. Terima kasih udah gabung dalam penelusuran mendalam kali ini. Tetaplah kritis, tetap berempati, dan teruslah belajar. Sampai jumpa di topik menarik selanjutnya.